Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, readingan ini sifatnya general, berlaku untuk semua orang. Apapun zodiakmu, mau kamu cowok atau cewek, silakan disimak terlebih dahulu. Saya dapat petunjuk yang amat penting sekali. Saya dapat pesan dari semesta, dan ini harus saya sampaikan untuk teman-teman semua. Mungkin ada di antara kamu yang sedang berada di situasi ataupun kondisi yang akan saya bahas ini. Jadi silakan disimak dan didengarkan baik-baik. Kan, subhanallah. Merinding aku loh. Gini ya teman-teman ya, sebelum saya ulas, saya akan jelaskan dulu beberapa situasi. Fokus ya, fokus banget, tolong banget ya. Jika ada di antara kamu yang saat ini ya merasakan situasi perasaan yang tidak jelas dalam dirimu sendiri, dan ada tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah kalau kamu sering banget merasa bahwa kok diriku berbeda ya, kok sepertinya ini bukan aku. Aku dulu tuh nggak kayak gitu loh. Kok aku sekarang beda? Satu. Yang kedua, di dalam rumahmu hawanya panas. Entah kenapa, ketika kamu dalam rumah tuh bawaannya tuh berat ya, nggak semangat, terasa bawaannya tuh pengennya tidur terus. Nah, anehnya, kamu tuh sudah tidur lebih dari cukup, tapi kamu bangun itu nggak ada ngerasa seger sama sekali. Kan anehnya di situ ya. Biasanya orang tuh kalau tidur terus bangun itu biasanya badannya seger. Tapi ini ada beberapa situasi atau kondisi kamu tuh malah kerasa capek. Bangun tidur malah kerasa capek, kerasa berat. Perasaanmu tiba-tiba langsung apa ya? Panas gitu. Hawanya tuh agak panas. Kamu cenderung mudah emosi, mudah sensitif, mudah tersinggung, mudah curigaan, mudah banget curigaan. Padahal nggak ada masalah gimana-gimana. Terus kamu tuh gampang banget overthinking, ya kan? Terus yang terakhir adalah sakit secara fisik yang sudah lama, ya. Tapi sakitnya ini kelihatan seperti normal, ya. Kelihatan seperti pada umumnya. Contoh, sakit kepala di bagian tertentu, biasanya sebelah kiri ya, gitu. Kalau nggak kiri itu di bagian kepala yang agak belakang atau di mana ya? Ini loh nih. Ini tak kasih ilustrasi ya. Di bagian sini nih, kiri, ini sering ngenyut nih kadang, ya kan? Kadang di sini nih. Nah, itu rasanya tuh kayak apa ya? Eh, pusing tuh sakit pusing ini agak beda gitu loh. Kayak kayak ketusuk-tusuk gitu loh rasanya. Ketusuk-tusuk jarum yang kecil gitu. Ya enggak? Itu satu. Nah, yang kedua dari segi pinggang. Ya, tak kenapa pinggang ini bawaannya tuh kayak gampang banget sakit ya. Nah, kemudian mungkin di bagian kaki nih ada ya antara dua kaki inilah. Kalau nggak kanan ya kiri gitu. Entah ada yang bagian sendi-sendi tertentu pegel lah. Nah, kemudian selanjutnya di bagian pundak belakang sini ya, atau tengkuk leher ya, dari tengkuk leher, pundak kanan kiri atau punggung itu suka jarem. Ngerti nggak bahasa jarem? Arti jarem tuh tau nggak? Kayak terasa berat gitu loh, berat kayak ada beban yang banyak di pundak ini gitu. Rasa nggak? Nah, terus dari mata, mata itu bawaannya selalu sayu gitu, ya kan? Terus ya, kemudian pikiran, pikirannya nggak pernah tenang-tenang sama sekali, nggak ada anteng-antengnya.
Padahal mungkin kalau kita renungkan bener-bener, mungkin masalahmu nih nggak gede-gede banget lah misalkan ya. Mungkin ada masalah kecil itu pun langsung kayak apa ya? Aduh numpuk banget di kepala nih, berat nih kepala nih. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian dada ya, sesek, kerasa sesek, kerasa ampak, atau nggak ampak. Itu. Kemudian selanjutnya dari perasaan kamu itu terasa mudah sekali gelisah, kayak nggak tenang, kayak nggak anteng gitu loh. Ya, bawaannya tuh entah pengen keluar rumah aja atau pengen pergi aja gitu. Ya, jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah soal kerezekian yang biasanya kok lumayan kok ini kok kerasa agak gimana gitu loh. Agak kerasa seret dikit gitu. Dan dari kamunya tuh mau kerja tuh semangat kerja tuh ada. Cuman kayak mudah hilang gitu loh semangatnya. Ya kan? Hmm. Kemudian entah kenapa aku ngerasa suka murung, suka menyendiri pembawaan kamu. Kamu mau interaksi sama orang tuh kayak kurang pede, kurang semangat lah, kurang apa gitu kan. Nah, itu selanjutnya itu ciri-cirinya ya. Kemudian dalam segi rumah tangga, itu tadi yang pertama untuk semua ya, mau kamu yang sudah nikah atau belum nikah, sama tadi yang saya jelaskan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri selanjutnya ya tentang yang sudah rumah tangga nih. Ini masalah hubungan intim, nggak ada gairah sama sekali. Kerasa nggak? Nggak tahu nih entah kamu entah pasangan kamu ya, tapi nggak ada gairah. Kemudian berhubungan intim tuh terasa kayak terpaksa. Ada gairah tapi nggak lama down, hilang. Gairah hilang, ada gairah hilang. Jadi gairahnya tuh nggak stabil. Membuat hubungan intim kamu dengan pasangan kamu ini menjadi hambar. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah ketika kamu berhubungan intim, kamu selalu mengingat entah itu mantan, entah itu cowok yang ganteng atau cewek yang cantik misalkan. Ayo, pikiran kamu nggak fokus kepada pasangan kamu. Kamu lagi main nih, tapi pikiranmu tuh ngebayangin orang lain, atau mungkin ngebayangin video porno gitu. Ayo, jadi tentang hubungan intim ya di dalam rumah tangga ini nggak harmonis. Kemudian selanjutnya adalah entah kenapa kamu ngelihat eh apa ini pasangan kamu ataupun keluarga dari pasangan kamu itu bawaan itu ilfil terus, benci terus, pengennya marah aja. Padahal kalau dinalar mereka nggak gimana-gimana. Pasangan kamu pun juga nggak gimana-gimana. Ini vice versa ya. Bisa kamu bisa pasangan kamu ya. Kayak gitu. Paham? Nah, kemudian selanjutnya ada tentang mimpi. Cuman kalau mimpi ini agak susah ya untuk dikupas ya Lur ya. Karena secara ilmiahnya mimpi itu adalah produk dari pikiran, produk dari memori alam bawah sadar, atau dari hal-hal yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, itu bisa ke bawah alam mimpi gitu loh. Nah, entah kenapa kalau ini salah satu ciri ya. Cuman kalau ciri-ciri sebenarnya banyak. Cuman ini ada salah satunya. Eh, entah kenapa kamu tuh setiap mimpi itu, contoh nih mimpi pasangan selingkuh, mimpi saudara itu nggak bener, atau keluarga kamu ada yang nggak baik sama kamu gitu. Jadi mimpi dengan seseorang yang itu adalah orang terdekat kamu sendiri, terus dalam mimpi itu seakan-akan menciptakan suatu kebencian. Contoh kayak mimpi pasangan, ngelihat pasangan selingkuh, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada mimpi, entah itu mimpi ular. Nah, ini kalau ular positif ya. Kalau ular, kamu banyak mimpi tentang ular, entah megang ular, ngelihat ular, atau mau dipatok ular, ya. Apapun jenis ularnya lah pokoknya. Ya, karena kita tahu hewan ular, kalajengking, kelabang itu adalah simbol, simbol lah ya, simbol sesuatu yang gelap. Nah, tapi bukan berarti ular itu adalah jelmaan, no, belum tentu. Jangan jangan berfantasi terlalu tinggi ya. Jelas ya. Nah, itu tentang itu dari alam mimpi. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya di dalam hatimu itu sudah ada yang namanya firasat.
sepertinya ada orang zolim yang notabene zolimnya ini tidak secara langsung, tapi secara halus, dengan cara atau menggunakan ilmu yang gelap. Jelas ya? Gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tegaskan dulu di sini. Saya belak-belakan ya, hal itu ada, real ada. Aku yakin banyak orang yang ngerti tentang itu. Tapi sekali lagi, hal-hal kayak gitu nggak bisa kita bahas dan ceritakan dengan sembarangan orang. Nanti kita akan dianggap tolol, kita akan dianggap gila. Bener kan? Ya. Nah, sering juga saya bahas tentang, ketika saya bahas tentang sesuatu yang gelap, ya, di situ pasti saya kasih penengah. Kita harus di tengah nih, nggak boleh terlalu berpikir gelap, nggak boleh juga terlalu tidak mempercayai, jadi di tengah, ya. Kayak gitu loh ya. Kenapa? Karena ya sekali lagi memang benar tidak semua hal itu bisa kita kaitkan dengan hal-hal yang metafisika, gitu loh ya. Jelas ya. Tapi hal itu memang nyata dan ada. Terus cara kerjanya gimana sih? Ini cara kerjanya adalah ya, eh, misalkan nih sebagai contoh ya, ini korban, ini pelaku. Ya. Pelaku ini mencari perantara, entah itu orang lain atau orang yang bisa lah pokoknya ya, yang ngerti lah gitu. Nah, si pelaku ini mengirimkan atau ibaratnya ya si pelaku ini minta lah atau sama ya mungkin orang yang disebut bla 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 tadi lah ya atau orang ngerti lah itu ngirim dikirimlah satu makhluk. Ini biasanya bentuknya wujudnya hitam gelap tinggi berbulu bermata merah. Ini berdebah ini ya. Nah, ini bangsat banget nih gitu ya. Sorry dalam readingan ini aku bongkar semuanya ya. Karena aku mau ngelawan kezoliman. Jujur, aku nggak terimalah saudara-saudaraku banyak yang terzolimi oleh manusia-manusia jenis-jenis kayak gini. Ya, ini bukan berarti karena aku nggak bisa apa-apa. Jujur nggak bisa apa-apa. Aku hanya sekedar sharing. Karena aku merasakan suatu energi ya hanya kubagikan aja. Oke? Nah, jadi si makhluk ini dikirim, tapi posisi makhluk ini tidaklah masuk ke dalam tubuh, tidak. Ya, ter, eh, dia bisa keluar masuk di sini. Dan dia itu bertempat biasanya kalau di dalam rumah, di sudut-sudut di dalam lemari kalau punya lemari yang gede, ya terbuat dari kayu, pokoknya lemari yang gede lah, itu biasa ada di situ. Kalau enggak di atap rumah, di toilet, di tempat sampah, ya, atau di lubang pembuangan air, itu biasa tempat-tempatnya di situ. Ya. Kemudian di sudut-sudut rumah, di setiap sudut rumah. Ya, ini kembali kepada kamu lagi ya nantinya ya. Karena aku yakin kalau kamu ngeh dengan hal-hal ini, kamu bisa ngerasain adanya hal itu. Entah kenapa, ketika kamu berada di suatu sudut tertentu, kamu ngerasa beda aja di situ. Hawanya kan kerasa ya, hawa tuh kan kerasa ya, jujur ya, kerasa loh. Hawa yang adem, sejuk dengan hawa yang panas tuh kerasa banget. Jadi memang makhluk-makhluk kayak gini tuh nggak bisa kita lihat, itu real. Tapi kita bisa punya rasa. Jadi mata batin itu sebenarnya bukan mata yang bisa ngelihat mata telanjang kita nih, ini loh. Ini bukan mata ini yang bisa ngelihat, lur. No. Tapi ini loh batin. Batin adalah rasa. Rasa, ya. Rasa, tau kan rasa? Contoh nih kamu merasakan adanya angin. Ya itulah yang diolah rasa tadi yang diolah untuk supaya bisa melihat gitu loh ataupun bisa merasakan. Mungkin di sini banyak yang tidak bisa melihat tapi bisa merasakan. Dan itu nggak bisa dibohongi. Jelas? Nah, cara kerja makhluk ini tuh seperti CCTV. Dia akan selalu memberikan kabar. Si korban ini sedang apa, bagaimana kondisi dia. Ini kan akan selalu berkabar nih sama si pelaku. Ya, nah, kemudian si makhluk ini itu menyebarkan energi negatif. Yang diserang apa sih? Pikiran, perasaan, hawa nafsu. Ya, makanya kalau yang diserang hawa nafsu itu biasanya pikirannya pengennya tuh punya pasangan baru. Pengennya selingkuh. Kemudian ngelihat pasangannya sendiri itu jelek banget, ngebosenin gitu. Ya, nah inilah energi yang buruk yang disebarkan oleh si makhluk ini. Ya, terkadang mungkin ada di antara kamu yang pernah mencari pengobatan lah sana sini, tapi nggak ketemu nih. Kok nggak ada? Ya karena dia bisa hilang, dia bisa keluar masuk tadi loh, ya keluar masuk nih.
dan di dalam tubuh dia bisa bertempat, ya, bisa bertempat di titik-titik tertentu dalam tubuh. Nah, makanya terkadang tuh pintu gerbangnya di dalam tubuh manusia itu ada di dada, perut, pinggang, pundak, leher belakang nih. Ya, untuk yang pernah konsul ke saya, yang pernah saya kasih masukan tentang dada, perut, pinggang, pundak belakang tadi, nah, itu adalah pintu gerbang, ya. Jadi cara kerjanya tuh kayak gitu loh, Ram. Ya, sekali lagi sih, hal-hal kayak gini memang nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dicerna dengan logika. Serius. Jadi ya hanya kamu lah yang bisa merasakan, hanya kamu yang tahu. Kamu ceritakan juga nggak akan ada gunanya, kan? Ini aku ngerasa banyak yang sumpek banget loh nih. Kayak nggak tenang banget hidupmu nih, ada apa sih gitu kan? Nah, oke, tuh kan ada keajaiban loh di bulan ini loh. Aku bicara belak-belakan ya. Nah, oke. Jadi dari sekian penjelasan aku tadi, itu termasuk bagian dari ciri-ciri. Tapi tolong ya, di sini tetap pakai logika dan akal sehat loh ya. Karena tidak semua hal itu tentang kayak gitu loh ya. Ya, benar ya, jelas ya. Nah, ketika kamu merasakan hal-hal yang kubahas tadi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang, detik ini, ya, tolong kamu sembahyang. Jam 12 malam boleh, jam 2.30 juga boleh. Bagusnya jam 2.30 deh. Kamu sembahyang sesuai dengan ajaran agamamu masing-masing. Kalau yang muslim ya kamu wajib zikir. Tapi sebelum zikir jangan lupa kamu kirim Al-Fatihah kepada leluhur. Nah, leluhur ini apa sih? Leluhur adalah saudara atau kakek nenek atau mbah buyut lah yang sudah meninggal. Ya kamu doakanlah mereka dengan Al-Fatihah tadi. Kalau sudah kamu berzikirlah. Ya. Nah, untuk yang non-muslim ya disesuaikan. Ya, meditasi lah kalau bahasa di non-muslim ya. Kayak gitu. Kamu fokus dengan meditasi, ya. Dan syaratnya adalah, ini sebagai masukan aja ya. Ketika kamu bermeditasi, pikiran kamu fokusin hanya ke dosa-dosa hidupmu. Kesalahanmu, ingat nih, kesalahanmu apa, dosamu apa, kamu pernah melakukan apa, ingat semuanya. Dalam hati minta ampun, ya Tuhan ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Ya menangislah. Dan jangan lupa, setelah kamu selesai zikir, baru kamu berdoa. Ya, ya Tuhan, berikanlah petunjukmu, datangkanlah perantaramu, ya, selamatkanlah aku dari segala kezoliman manusia, ya, dari segala gangguan gaib dan metafisika, dari segala gangguan gelap, dari orang-orang yang zolim dengan kami. Tolong bebaskan, tolong berikanlah petunjuk ya Tuhan. Tolong rajinlah kamu setiap malam, ya. Nah, kemudian mungkin akan timbul pertanyaan, Mas, bagaimana nih kalau untuk yang cewek yang lagi haid ya atau lagi halangan gimana? Kamu kalau untuk muslim ya, ini saran cuman saranku aja sih. Kamu cukup berwudu, setelah wudu kamu langsung duduk bersila, ya, langsung berzikir aja nggak apa-apa. Nggak boleh sholat ya kalau lagi kotor ya gitu. Tapi kalau zikir nggak ada masalah sebenarnya. Kalau wudu ya nggak ada masalah. Tapi dalam tanda kutip ya, untuk orang-orang fanatik mending nggak usah kamu dengar lah ya. Karena setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri dalam proses pendekatan dengan Tuhan. Walaupun agamanya sama. Jalannya pasti akan beda. Ya, lu suka tonton, nggak suka, nggak usah buat tonton. Lu paham dengerin, nggak paham, nggak usah lu dengerin. Jelas? Oke? Okay? Tuh. Itu ya tadi ya untuk yang kalau untuk yang non muslim ya please tolong sesuaikan dengan ajaran kalian masing-masing dan keyakinanmu masing-masing dan caramu masing-masing. Gak usah bingung soal doa, gak usah bingung tentang tata cara. Ikuti hatimu, ikuti perasaanmu, pokoknya sebisamu. Aku nggak tahu petunjuk itu dari mana, yang jelas dari arah yang tak disangka-sangka. Jelas, orang yang menyakiti kamu ini adalah orang yang sakit hati dengan kamu. Gitu. Ya, aku nggak tahu ya. Mungkin ada kata-kata, ucapan, omongan yang dari kamunya itu kayak nggak sengaja. Mungkin kamu menilai, mungkin kamu itu menilainya bahwa ini cuman humor kok, ya kan? Ya tahu sendiri, nah, kalau punya karakter ceplas-ceplos kan ya gitu. Ya asal ngomong aja gitu, kayak nggak mikir sama sekali. Nah, bisa jadi tentang seseorang ini sakit hati karena omongan.
gitu. Entah mungkin ada hinaan, tapi ya mungkin kamunya itu kesannya hanya sekedar guyon, tapi dia ngerasa terhina. Kan ada tuh orang-orang kayak gitu. Nah, biasanya orang-orang pelaku-pelaku kayak gini tuh memang memang sudah punya hati itu busuk dari lahir mungkin ya, gitu. Karena aduh, mana ya? Dan orang-orang kayak gitu tuh di depan semua orang, baik banget nih. Kelihatannya baik, kelihatan ramah, kelihatannya membantu menolong, semua topeng, bullshit semua itu. Topeng ternyata. Ya, gitu ya. Apalagi yang saya takut sekali ya sama orang yang nggak bisa marah. Sumpah. Itu biasa bisa jadi dia itulah pemainnya. Gitu loh. Ya, kejam. Tapi ya teman-teman semua, sedulur semua. Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ingat itu. Tidak ada satupun. Memang kamu kena, memang kamu sakit. Tapi Allah nggak akan tinggal diam. Akan datang keadilan, kebenaran. Orang-orang yang terzolimi, tersakiti, ya, yang teraniaya karena sesuatu yang gelap, hari ini, bulan ini, detik ini, kamu selamat. Tuhan yang Maha Esa memberikan pertolongan kepadamu atas seluruh tangannya. Nyata, Tuhan itu nyata, ada, real. Oke, kuatkan imanmu. Ya, kuatkan imanmu. Tolong. Hanya kamu yang bisa menuntaskan ini. Ya, oke, jelas ya. Nah, kemudian adalah, sekali lagi, jika kamu tahu siapa pelakunya, tolong jangan kamu benci. Ya, tolong jangan dibenci. Udah, maafkan saja. Yang penting bisa lepaslah apa yang dia kasih ke kamu tuh bisa lepas. Gitu, ya. Biarkan saja. Kenapa? Kita nggak perlu membalas kok. Semesta ini akan mengadili manusia-manusia kayak gitu. Lihat saja. Lihat saja nanti. Ya, yang punya harta melimpah itu hancur. Akan ada karma, akan ada balak yang datang kepada orang-orang itu. Ya, lihat nanti. Hukum alam itu nyata. Karena kamu jujur, aduh, saya mau nangis jujur. Saya merasakan energi kamu nih mau nangis gitu loh. 5 tahun nih perjalanan kamu. Ya, tapi sayangnya logika kamu selalu bertabrakan dengan hatimu. Ya, sehingga kamu agak sulit mencari jawaban dan petunjuk itu. Gitu loh. Oke. Jadi apa ya? Ya saya kembalikan ke kamu. Tugas kamu hanya meminta keadilan, minta pertolongan ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada alam semesta ini. Biarkan alam yang mengadili ya. Nah, ya mungkin apa yang sedang kamu rasakan, cobaan hidup kamu ya, kezoliman orang sama kamu, orang-orang yang menyakiti kamu ya. Ya sudahlah, anggap saja itu suatu pembelajaran. Alam sedang menempah jati diri kamu, alam sedang memperbaiki diri kamu ya. Oke. Aku yakin bulan ini bulan pembebasan ya. Untuk ya bukan cuma bulan ini sih, siapapun lah di antara kamu yang ketemu dengan video ini, inilah momen kamu terbebas dari segala hal, dari segala belenggu penyakit yang dibuat-buat ya oleh sifat-sifat manusia yang busuk di luar sana. Ya, ini nggak jauh kok pelakunya, nggak jauh, dia kenal banget sama kamu, titik. Ya, tapi itu tadi ingat ya, kita nggak boleh ngebenci manusia. Jangan kamu benci orangnya, sifatnya saja kamu benci. Siapapun itu, tolong, jangan kamu benci orangnya. Bencilah sifatnya. Karena mau gimana pun kita nggak bisa selalu menyalahkan orang itu. Walaupun faktanya mereka kejam, tapi ya kita manusia ini punya iman, kalian juga di sini punya iman semua. Ya mungkin kita berpikir positif ya. Mungkin seseorang itu diberikan amanah sama alam ini untuk membawakan soal ujian hidup untuk kamu. Kayak gitu loh ya. Jadi 2026 udah waktunya kamu terbebas dari segala hal. Ya, dan juga mungkin dengan adanya perjalanan kamu yang luar biasa ini, ya itu bisa jadi ya, itu adalah cara alam untuk menyadarkan kamu agar kamu bisa ingat dengan Tuhan lagi, agar kamu bisa kembali ke jalannya lagi. Ya, ingatlah kamu
Di masa kamu kecil, di masa kamu remaja, kamu nggak kayak gini loh. Ya, kamu rajin ibadah, kamu rajin puasa, ya kan? Coba deh ingatlah dirimu kamu yang dulu. Jadi rada dalam bimbingan kali ini, sekali lagi ya, bukan karena aku bisa, bukan berarti aku bisa. Saya bukan siapa-siapa. Saya dan sampean semua ini sama kok, gitu loh ya. Jadi tolong jangan pernah menganggap manusia itu bisa. No, nggak ada manusia sakti di bumi ini loh, nggak ada. Semua itu atas kehendak Tuhan. Ya, dan ketika kamu ketemu dengan seseorang yang menurut kamu, wah ini bisa ini ya, bisa itu. Jangan kamu kagumi, nggak boleh. Itu hanyalah perantara. Orang itu hanya dijadikan perantara alam. Ketika ada orang ngebantu kamu, menolong kamu, mengobati kamu dengan cara non medis gitu loh. Ya, ya kamu harus berterima kasih dengan Tuhan itu sendiri. Mungkin Tuhan memberikan petunjuk dan pertolongan kamu melalui hal kayak gitu loh ya. Dan perkara medis tetap ya, kita harus tetap menggunakan hal-hal medis juga karena medis itu untuk mengobati secara fisik kita, ya secara fisik gitu loh. Ingat ya, secara fisik. Tapi secara batin nih ya contoh sifat, perasaan, ya pikiran, dari mana sumbernya? Itu sesuatu yang tak terlihat, tapi ada dalam diri manusia. Itu yang disebut dengan batin atau jiwa. Nah, di dalam proses pengobatan jiwa banyak di luar sana yang mampu tentang hal itu, banyak banget. Ya, kalau saya nggak mampu sih, ya saya orang biasa kok ya, gitu loh ya. Oke, teman-teman semua. eh jadi itu tadi ya pesanku, kalau bisa, ya please lah, tolong ya kembalilah kepada ibadah-ibadah kamu. Kembalilah kepada jati diri kamu ya. Agar kamu dapat petunjuk, agar kamu dapat pertolongan, agar kamu punya cara kamu sendiri untuk melepaskan ini semua. Ya, ya tolong ya. Gitu loh. Wow. Ya gini, ya beginilah kehidupan ini ya. Ingat ya, yang baik belum tentu baik. Semesta atau Tuhan itu sendiri sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan menaruh kepercayaan terlalu besar kepada makhluk hidup. Gitu loh. Cintailah dengan setulus hatimu, yaitu Dialah Sang Pencipta. Gitu loh. Ya. Tuhan hanya mengajarkan itu kepada kita. Dan aku yakin untuk orang-orang yang sabar, yang ikhlas, yang mampu menerima, ya, selamat datang. Ya, selamat datang para prajurit semesta. Jangan lupa apa yang ada dalam dirimu mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain suatu hari nanti. Ya, mulailah bergerak mencari jati diri kamu. Kenali dirimu, maka engkau akan mengenali siapa Tuhanmu. Ketika engkau mengerti apa itu kosong, apa itu isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ya adalah ya. Selamat berjalan, wahai para pejalan, wahai para spiritual ya. Kamu luar biasa. Kamu orang yang spesial. Kamu berbeda dengan yang lain. Ya, wajar mereka benci. Wajar mereka nggak suka sama kamu. Ya, karena kamu istimewa. Ya, memang dalam perjalanan hidupmu banyak banget yang benci sama kamu. Kenapa? Karena kamu independen. Kamu nggak bisa diatur orang. Kamu nggak bisa dikendalikan orang. Makanya orang itu menggunakan cara-cara gelap kayak gitu untuk menghancurkan kamu. Berkali-kali 5 tahun yang lalu, perjalanan kamu mungkin sudah 5 tahun sampai 2025 atau 2026 nantinya ya. Mungkin sudah 5 tahunan, 3 atau 5 tahun lah ya. Kamu jatuh bangun dihantam sana, hantam sini. Kamu masih berdiri kokoh. Rezekimu makin hari makin kebuka, ya kan? Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada dan nyata, selalu bersama kamu. Ya, saya hanya berbagi dari petunjuk yang kurasakan, ya semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Ya, oke, kita jumpa lagi di next time ya. Di pembahasan yang berikutnya, doakan aku sehat biar bisa selalu ngasih petunjuk ke teman-teman semua. Ya, dan terakhir, tolong jangan bermalas-malasan lagi. Ya, ingat hidup ini nggak semuanya mampu engkau pikirkan, karena suatu hari, suatu saat kamu tetap akan butuh untuk kembali bersujud, kembali bersembahyang. Ya, jangan sok jadi orang. Artinya, ya kadang kita manusia ini terlalu pede dengan hidup ini. Kita memikirkan semuanya seakan-akan kita mampu,
Padahal ternyata kita itu makhluk yang lemah sekali di mata Tuhan itu sendiri. Makanya jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala peristiwa kehidupan kamu. Ya, itu aja nggak cukup. Ya, pasti kamu harus tetap mengikuti apa yang diajarkan di agama kalian masing-masing. Karena itu tuntunannya ya. Oke, itu yang bisa aku bahas. Kita jumpa lagi the next time. Bye-bye semua.